Lu udah pernah lihat harga HP baru sekarang? Speknya naik dikit, kameranya maju dikit, tapi harganya nih, naiknya lagi kayak ikut lomba panjat pinang. Terus ada yang bilang nih, ya soalnya chip lagi langka. Lah, chip apaan dah? Buat temen makan nasi uduk ya? Ya tentu aja bukan tuh, tapi ini chip yang bentuknya kecil banget. Kalau jatuh di lantai hilang, dan kalau hilang dari dunia, ekonomi global bisa ikut jatuh. Dan lucunya nih, benda sekecil itu sekarang diperebutkan oleh negara-negara besar, kayak rebutan parkiran pas lebaran. Emang chip itu penting banget ya? Nah, jadi gampangnya gini nih, bayangin, kalau manusia itu punya otak, elektronik juga punya otak tuh. Nah, otak itu namanya chip semikonduktor tuh. Di HP ada, di laptop ada, di TV ada, di kulkas ada, bahkan di mobil juga ada tuh. Bahkan mobil zaman sekarang bisa pakai ratusan sampai ribuan chip buat ngatur mesin, rem ABS, kamera, sensor, sampai layar. Jadi chip itu bukan aksesoris tuh, tapi itu isi kepalanya. Wah, kaget. Terus kenapa sekarang bisa langka? Nah, gua kasih beberapa poin nih, biar videonya kelihatan rapi aja. Yang pertama, semua orang rebutan. Dulu, yang butuh chip itu HP sama laptop tuh. Tapi sekarang nih, mobil listrik, AI, server, data center, drone, robot, jam tangan, bahkan rice cooker aja udah ada yang pakai chip tuh. Capek ah. Itu ibarat warung pecel lele nih, yang masak buat 100 nasi, tapi yang ngantri 2000 orang. Ya tentu aja habis. Sorry ya. Yang kedua, bikin chip itu susah banget. Jadi bikin chip itu bukan kayak bikin keripik singkong tuh. Jadi chip itu dibuat di ruangan super bersih, dan debu aja hampir gak boleh ada. Karena debu sekecil itu aja bisa bikin chip gagal. Makanya bangun pabrik chip itu bisa makan waktu 3-5 tahun tuh, dengan biaya puluhan miliar dolar. Jadi kalau besok chip habis, kita nggak bisa bilang, "Bang, lembur dikit ya." Ya tentu aja nggak segampang itu. Sombong amat. Yang ketiga, masalah politik. Nah, sekarang Amerika dan Cina lagi saling adu teknologi tuh. Ada pembatasan ekspor chip canggih, dan ada mesin pembuat chip yang nggak boleh dijual sembarangan. Akhirnya nih, yang tadinya jualan bebas, sekarang jadi banyak aturan. Itu ibarat lu mau beli gorengan nih, tapi disuruh isi formulir dulu. Tolongin, Dit. Yang keempat, lagi rakus banget. Nah, sekarang perusahaan lagi butuh GPU dan chip super canggih tuh, karena data center di seluruh dunia mulai dibangun. Jadinya nih, produsen chip lebih fokus buat chip buat AI, karena untungnya lebih gede. HP dan laptop, ya sabar dulu aja, lagi antri. Terus dampaknya apa? Nah, jadi dampaknya nih, harga elektronik bisa naik tuh, dan mobil juga jadi bisa lebih mahal. Karena tanpa chip nih, pabrik gak bisa selesai produksi. Itu ibarat lu mau bikin mie instan, semua bumbu udah ada, tapi minyak nggak ada. Ya mau jadi apa? Jadi ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ekonomi. Jadi kalau nanti ada yang bilang, ah itu mah mereknya aja yang serakah, padahal nggak sesederhana itu. Karena ada biaya riset, biaya produksi, biaya chip, biaya logistik, dan sekarang nih, chip canggih makin mahal. Makanya HP flagship sekarang ada yang harganya setara motor bekas. Bahkan kadang motor bekasnya aja masih dapat helm. Sorry ya. Jadi kesimpulannya nih, chip itu kecil, tapi pengaruhnya gede banget. Tanpa chip, HP lu mati, mobil lu bingung, internet melambat, nggak bisa kerja, dan ekonomi dunia ikut pusing. Makanya di dunia yang dipenuhi gedung tinggi, pesawat canggih, dan teknologi luar biasa, ternyata nasib miliaran orang bisa dipengaruhi benda kecil yang bahkan ukurannya lebih kecil daripada kuku. Wah, kaget. Jadi kadang yang bikin dunia ribut itu bukan hal yang paling besar tuh, tapi yang paling susah dicari. Kayak parkiran di Tanah Abang pas akhir pekan. Hai, antek-antek asing.